Cerpen di Sudut Jalan Braga karya Fabiola Margareta dalam antologi cerpen di Sudut Jalan Braga. Kota Bandung tidak pernah seteduh ini sebelumnya. Rintik hujan turun menghantam bumi, menggenangi jalanan. Awan kelabu merajalela menutupi eksistensi sang mentari yang tak kunjung memancarkan sinar hangatnya. Orang berdesakan ke sana kemari di trotoar dengan payung lebar yang meneduhi kepala mereka, sementara sejumlah kendaraan lalu lalang dengan cepat. Aku berdiri di sana, di Jalan Braga. Serangkaian bunga bernuansa putih dan kuning ku genggam di tangan kiri, sementara tangan kananku memperbaiki rambutku yang basah. Berteduh di bawah naungan sebuah atap halte, aku menengadah ke atas menantikan hentinya tetes hujan. Sedari tadi, bus yang kutunggu tak kunjung datang. Hari itu rasanya langit turut berduka denganku atas kepergian ibuku yang sudah genap setahun. Aku hendak mengunjungi makamnya terakhir kali sebelum pergi kuliah di Jakarta. Tiba-tiba sudut mataku menangkap sebuah cahaya kekuningan yang datang dari sudut jalan. Kutengokkan kepala dan mendapati sebuah toko musik dengan papan nama kayu berukirkan tulisan Mides Melody. Entah apa yang kupikirkan saat itu, tapi aku berlari menerjang hujan menuju toko itu. Kuputar kenop pintu kaca berbingkai kayu toko tersebut. Begitu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam toko, aroma min bercampur aroma tanah basah menyambut indera penciumanku. Di bagian tengah toko terdapat sederetan rak kayu biru pastel yang memamerkan kumpulan piringan hitam antik dari penyanyi tahun 80-an. Dinding serta lantai toko terbuat dari kayu mahogani. Di sebelah kiri dipajanglah gitar akustik maupun elektrik yang mayoritas berwarna merah dan hitam. Sementara di kanan, dinding dipenuhi oleh poster komposer musik. Namun satu yang menangkap perhatianku begitu aku memakukan mataku pada benda itu, sebuah piano di sudut ruangan. Ibuku dulu gemar bernyanyi sambil bermain piano. Saat umurku 8, jikalau aku tidak bisa tidur, beliau akan menyanyikan lagu dengan pianonya untukku. Instrumen itu dilelang beberapa tahun yang lalu, ketika kanker ibu mulai menjadi-jadi. Kini tak ada lagi yang tersisa untukku mengenang ibuku. Halo, namaku Reina. Ada yang bisa aku bantu? Aku hampir terlonjak begitu kulihat seorang gadis sedang berdiri di sebelahku. Ia mengenakan kaos berkerah putih dan celana coklat panjang. Rambut hitamnya diikat ekor kuda ke belakang, sementara mata coklat mudanya berbinar-binar ketika ia tersenyum. Sepertinya tidak. Aku menjawab dengan ragu-ragu. Aku hendak membalikan badan untuk berjalan keluar, namun Reina menghalangiku. Ayolah, ia membujuk dengan kedua bola matanya yang terbuka semakin lebar. Gadis itu berjalan ke sebelah rak piringan hitam dan melambaikan tangannya pada koleksi benda antik tersebut. Kita mempunyai hampir semua piringan hitam Elvis Presley. Gadis itu menjelaskan sejarah tentang toko tersebut yang diselingi promosi instrumen musiknya sesekali. Aku hanya menyimak beberapa kalimat mengenal toko tersebut yang adalah toko warisan turun-temurun dari kakeknya yang kelak akan menjadi miliknya. Sepanjang waktu ia berceloteh, aku berkali-kali mencuri pandang ke arah piano di sudut ruangan. Hei, Reina menjentikkan jemarinya berulang kali di depan wajahku. Ia tampak kesal karena aku tidak menyimak penjelasannya. Namun saat aku menatap langsung ke arahnya, ada sesuatu yang terasa familiar bergejolak dalam diriku. Dari cara ia mengerutkan keningnya, cara ia mencibir sebal, semuanya terasa tidak asing. Kau tertarik untuk memainkan piano tersebut ya, Er? Maaf, siapa namamu? Rian. Ekspresi Reina melembut.
Ia mengangkat kedua sisi bibirnya dan lagi-lagi ada sebuah ketukan masa lalu yang membuatku bertanya-tanya. Apakah aku pernah bertemu Reina sebelumnya? Memang terdengar aneh, tapi aku merasa aku telah melihat senyum tipis yang sama sebelumnya. Mari, undang Reina sembari berjalan mendekat piano. Silakan mainkan benda ini, tidak pernah dimainkan lagi semenjak pemiliknya menjual ke sini. Aku menggeleng dan tersenyum enggan. Tidak, aku sedang tidak ingin. Reina menggoyang-goyangkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri sambil berkacak pinggang. Jangan bohong, ujarnya. Tidak apa-apa, ayahku juga pasti akan senang jika benda ini akhirnya dimainkan juga. Baiklah, tapi satu lagu saja ya. Mau tidak mau aku mengalah juga. Aku melenggang ke arah instrumen musik tersebut dan meletakkan rangkaian bunga yang dari tadi kupegang di atas sebuah rak kayu yang memamerkan sederetan buku kumpulan partitur lagu klasik. Reina bersandar ke sisi piano dengan senyum kemenangan di wajahnya. Aku pun memainkan lagu Against All Odds oleh Phil Collins. Seiring berjalannya lagu, tuts piano yang kutekan terasa semakin berat. Lagu itu adalah lagu terakhir yang ibu mainkan sebelum beliau wafat. Dan hal itu membuat dadaku terasa berat saat memainkannya. Namun dalam sekejap pikiranku teralihkan ketika lagu masuk pada refrain dan Reina mulai bernyanyi. Sekarang aku paham mengapa aku merasa familiar terhadapnya. Suaranya yang halus, caranya yang memejamkan mata saat ia fokus mencapai nada-nada tinggi, semuanya mengingatkanku akan ibuku. Ia bernyanyi tidak hanya dengan suara, namun juga dengan hati. Terima kasih untuk kesempatannya, kataku begitu lagunya selesai. Namun aku harus pergi sekarang, aku beranjak menuju pintu cepat-cepat. Rian, Reina memanggilku sebelum aku sempat menyentuh gagang pintu. Aku menoleh dan mendapati ia tersenyum manis kepadaku. Sering-seringlah datang ke sini. Aku mengangguk dan merasakan pipiku memerah panas. Segera kulangkahkan kakiku keluar toko dan menyeberang jalan. Dengan satu pikiran terlintas di benakku. Di sudut jalan Braga, kurasa aku jatuh cinta.